Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di program Lebih Dekat dan masih bersama dengan Bapak Roland Panggidae, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Pak Roland, tadi sudah disebutkan bagaimana ekonomi mempengaruhi keluarga-keluarga rentan di Kupang atau di NTT. Nah, untuk dari kebijakan-kebijakan sendiri, Bapak lihat bagaimana pemerintah daerah fokus untuk menangani kemiskinan? Saya melihat program-program yang coba dibangun oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota sejauh ini, kalau kita bicara misalnya bansos, ini sifatnya secara nasional dan program ini tetap dijalankan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Jadi itu salah satu program yang langsung menyentuh pada aspek kebutuhan real dari masyarakat miskin. Tetapi ketika kita berbicara program-program lain, saya melihat bahwa belum secara masif langsung menjawab apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Ini yang perlu kita lihat kembali, perlu adanya kajian, melakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan bagaimana program itu menyentuh kepada aspek masyarakat. Peristiwa yang ada di Ngada ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, di mana ternyata masih ada masyarakat yang tidak menerima, merasakan program yang sudah dirancangkan secara nasional, tetapi ada keluarga-keluarga yang belum merasakan itu. Dan ini saya rasa menjadi satu pijakan baik untuk kita melakukan evaluasi terhadap program yang ada di provinsi, kota maupun kabupaten. Ya, Pak Roland, pendapatan asli daerah sering menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Nah, apakah dari kebijakan-kebijakan yang diambil juga sudah berfokus untuk meningkatkan PAD-nya dan berfokus kepada ekonomi kreatif yang melibatkan banyak masyarakat? Ya, kita bicara tentang pendapatan asli daerah Nusa Tenggara Timur, saya mungkin sedikit flashback ke 2025, di mana ekonomi 2025 di Nusa Tenggara Timur itu banyak dipengaruhi oleh transfer pusat ke daerah. Kalau kita mau jujur, 70-80% di tahun 2025 itu adalah transfer yang dilakukan oleh pusat ke daerah dan dipakai untuk berbagai kegiatan. Dan salah satunya belanja pemerintahan. Kalau kita lihat angka untuk pendapatan asli daerah di NTT, khususnya di tahun 2025 itu kita hanya bermain di angka 2,8. Dan ini justru menjadi PR besar karena 2,8 ini kita masih mengandalkan pajak. Nah, kalau kita bicara tentang kemandirian ekonomi ke depan, NTT harus melakukan akselerasi untuk memaksimalkan potensi-potensi ekonomi lainnya. Saya ambil contoh, NTT punya potensi garam, NTT punya potensi maritim, dan sumber tenaga surya ini juga begitu melimpah di Nusa Tenggara Timur. Hal-hal inilah yang harus dioptimalkan. Bahkan pembenahan terhadap regulasi yang ada di dalam harus dilakukan untuk menarik investor masuk ke Nusa Tenggara Timur. Sehingga kita tidak tergantung pada optimalisasi pajak saja. Kalau dari sisi akademis, jika peningkatan PAD tidak diiringi dengan fokus atau untuk kebijakan kepada kelompok rentan, apa yang bisa terjadi? Risiko apa yang terjadi, Pak Roland? Ketika kebijakan pemerintah provinsi tidak menyentuh aspek atau permasalahan yang ada di masyarakat, maka pasti akan ada bastian-bastian lainnya. Pasti akan ada peristiwa-peristiwa kemanusiaan lainnya. Sehingga ini yang harus menjadi bahan refleksi bagi pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Harus melihat kembali program ini tepat sasaran, kemudian betul-betul memberikan dampak tidak hanya sekedar angka-angka yang ada di statistik maupun fiskal, tetapi betul-betul dirasakan oleh masyarakat rentan, masyarakat miskin yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke,
Sejauh mana peran perguruan tinggi, khususnya FEB Undana, dalam merumuskan atau dalam membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berbasis riset dan data? Iya, kehadiran perguruan tinggi di sebuah daerah ini sebenarnya bukan hanya sekedar menjadi tempat untuk menghasilkan lulusan-lulusan, tetapi perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah, baik itu melalui kajian-kajian maupun pengabdian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ini juga yang telah kami lakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana kehadiran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana tidak sekedar sebagai tempat di mana kami menghasilkan lulusan manajemen, ekonomi pembangunan maupun akuntansi, tetapi kami juga memberikan pikiran-pikiran, bahkan terlibat aktif dalam berbagai pertemuan-pertemuan di konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan masukan terhadap konsep ekonomi secara keseluruhan. Tim percepatan inflasi misalnya, kemudian keterlibatan kami dalam berbagai penelitian, ini juga bisa menjadi bentuk lain kehadiran universitas, kehadiran fakultas di tengah masyarakat. Karena kita berangkat dari semangat dari Kementerian Riset Dikti bahwa berdampak, dan ini juga yang telah kami lakukan selama ini. Oke, baik. Menurut Pak Roland sendiri, langkah strategis apa yang perlu diambil pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah melakukan optimalisasi terhadap potensi daerah. Tadi sempat disinggung bagaimana UMKM, ekonomi kreatif, ini merupakan sektor yang sangat potensial saat ini, dan sektor inilah yang harus dimanfaatkan. Tetapi UMKM yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kita mendampingi, memberikan bantuan, tetapi bagaimana melakukan pendampingan secara baik, mulai dari perintisan sampai kepada penjualan, sehingga UMKM ini bisa menjadi mandiri. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, provinsi. Kemudian yang berikut, mencoba untuk menganalisis apa yang menjadi potensi. Ketika potensi itu betul-betul didapatkan, kita melakukan fokus terhadap potensi tersebut, sehingga tidak terjadi bias lagi, kita hanya sekedar menjalankan program, tetapi keberlanjutannya menjadi tidak ada. Ini yang mungkin harus dilakukan. Ya, pembangunan daerah juga memiliki peran dari masyarakat dan sinergi bersama tentunya. Nah, kita akan membahasnya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.